Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 di sini akan menjelaskan materi terkait sistem piutang dan kas masuk yang ada di RES UMM. Sebelum itu, perkenalkan nama anggota kelompok kami dengan saya sendiri Musbahul Nadila Sari dengan akhiran NIM 136. Kemudian ada Adelia Dwi Prastika dengan akhiran NIM 146. Kemudian ada Cindy Indawati dengan akhiran NIM 160. Kemudian ada Halimatus Sadia dengan akhiran NIM 161. Dan yang terakhir ada Ivang Ella Febiola dengan akhiran NIM 162. Sekarang kita mengenal profil RES UMM, Hotel City Resort dengan pelayanan bintang 4 milik Universitas Muhammadiyah Malang. RES UMM Hotel mengkhususkan diri dalam menempati lokasi strategis di dalam kota dan melayani klien bisnis dan rekreasi. Di RES UMM Hotel menawarkan berbagai fasilitas dan ruang acara, kolam renang, gym, spa, yang menjadikan staycation yang mungkin Anda dapatkan saat menginap di sana. Ruang acara di sana pun menyediakan suasana sempurna untuk setiap kesempatan, mulai dari pertemuan kecil yang intim, pertemuan perusahaan berskala besar, hingga perayaan pernikahan yang mewah. Di atas merupakan gambar dari RES UMM. Sistem penerapan kas masuk yang diterapkan di RES UMM. Yang perlu kita ketahui yang pertama yaitu job description-nya. Poin pertama, FO atau front office, yaitu menerima pembayaran dari customer, kemudian mereka pembayaran dan memposting di jurnal FO. Kemudian AP atau account payable memasukkan uang dari FO ke bank dan memposting ke jurnal AP. Kemudian ada ACA atau Assistant Chief Accounting memposting kas masuk ke General Ledger. Sekarang kita akan mengenal sistem tunai dan prosedurnya yang ada di RES UMM. Pertama-tama, FO membuat formulir cash receipt, bukti asli diserahkan ke customer dan diserahkan ke AR untuk diarsipkan untuk proses audit. Kemudian FO merekap kas masuk lalu ditahan di kas bank khusus. Kemudian FO memposting data kas masuk ke sistem yang telah terkomputerisasi. Lalu FO menyerahkan uang tunai ke bagian AP untuk dijurnal dan disetorkan ke bank. Setelah itu ACA memposting sistem yang telah terkomputerisasi dari FO ke General Ledger lalu masuk ke debit bagian AR. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Saya Adelia Dwi Prastika dengan akhiran NIM 146. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait flowchart kas masuk pembayaran tunai, di mana pada kas masuk pembayaran tunai ini akan melibatkan 4 fungsi, yaitu fungsi front office, fungsi account receivable, fungsi account payable, dan fungsi assistant chef accountant atau ACA. Nah, pada kas masuk pembayaran tunai ini dimulai, front office akan membuat cash receipt rangkap 2 setelah menerima uang dari pelanggan. Lalu, cash receipt rangkap pertamanya akan diberikan kepada pelanggan. Kemudian, front office akan merekap uang atau kas masuk dan menahan kas masuk di kas bank khusus. Lalu, diposting ke sistem yang akan masuk ke sistem ACA. Kemudian, cash receipt rangkap keduanya akan diberikan kepada account receivable untuk diarsipkan demi kepentingan audit. Lalu, account payable akan mengambil uang dari front office untuk diposting ke jurnal account payable. Lalu, account payable akan mempostingkan uang ke bank. Nah, kemudian assistant chef accountant setelah menerima data dari sistem front office akan memposting ke general ledger. Nah, disinilah kas masuk pembayaran tunai selesai.
Untuk selanjutnya, ini adalah formulir yang dibutuhkan saat kas masuk pembayaran tunai, yaitu cash receipt. Nah, yang ini itu adalah sistem dari front office dan ACA. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya Ivang Ella Febiola dengan akhiran NIM 162 akan melanjutkan penjelasan dari kawan saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan terkait job description sistem transfer beserta flowchart-nya. Job description. Yang pertama, sales mengirim bukti transfer ke grup incoming. Yang kedua, AR mencocokkan bukti transfer dengan outstanding dan menjurnal. Yang ketiga, ACA memposting ke general ledger. Kemudian sistem transfer, yaitu mengirim bukti transfer ke grup incoming, lalu AR mencocokkan secara manual bukti transfer dengan outstanding. Kemudian, AR menjurnal penerimaan kas dengan menghapus piutang. Setelah itu, ACA memposting ke general ledger. Nah, adapun flowchart pembayaran transfer dimulai dari sales yang memposting bukti transfer ke grup incoming. Kemudian, dari data bukti transfer dicocokkan dengan outstanding oleh AR. Setelah pencocokan outstanding dengan bukti transfer, AR menjurnal kas masuk dengan menghapus piutang. Lalu, dari penjurnalan yang AR lakukan, ACA akan memposting ke general ledger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Indawati dengan akhiran NIM 160. Di sini saya akan menjelaskan terkait job description dari piutang di RES UMM. Di sini ada 4 bagian, yaitu Departemen Revenue, AR atau Account Receivable, ACA atau Assistant Chief Accountant, dan yang terakhir itu ada Accounting. Yang pertama, Departemen Revenue. Departemen Revenue memiliki 2 job description, yaitu yang pertama menginformasikan jika adanya perubahan nominal kepada AR, dan yang kedua mencantumkan permintaan customer terkait invoice. Permintaan customer yang dimaksud di sini adalah per nama, per kamar, atau secara global. Untuk job description AR sendiri di sini ada 5 bagian, yaitu yang pertama memeriksa semua formula. Formula yang dimaksud di sini ada BEO, Confirmation Letter, Group Reservation, dan Guarantee Letter. Yang kedua, memastikan nominal. Yang ketiga, meminta validasi kepada ACA terkait invoice. Yang keempat, membuat invoice dan diserahkan ke ACA untuk diotorisasi. Dan yang terakhir itu memberikan invoice kepada Departemen Revenue. Untuk job description dari ACA itu ada 4. Yang pertama, konfirmasi invoice kepada Departemen Revenue. Yang kedua, meminta AR membuat invoice. Yang ketiga, otorisasi invoice. Dan yang keempat, merevisi invoice jika terjadi kesalahan. Untuk job description yang terakhir yaitu accounting, di mana di sini hanya menagih piutang kepada Departemen Revenue. Mungkin itu saja terkait job description dari keempat bagian yang sudah saya sebutkan di awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halimatus Sadia dengan akhiran NIM 161. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai flowchart penerimaan piutang Hotel RES UMM. Di sini ada 4 departemen yang terkait. Yang pertama adalah Departemen Revenue, yang kedua adalah HR atau Accounting Receivable, yang ketiga adalah ACA atau Assistant of Accounting, dan yang terakhir adalah Accounting. Di mana awal mula atau alur dari penerimaan piutang ini dimulai dari Departemen Revenue yang mendapatkan surat pesanan dari front office atas pesanan dari customer. Selanjutnya, surat pesanan tersebut diserahkan kepada HR, yang nantinya HR ini akan mengolah apakah surat pesanan tersebut akan berbentuk BEO, Group Reservation. Nah, di sana kan ada internal memo. Internal memo ini merupakan bentuk final dari BEO atau Group Reservation. Setelah itu, HR ini akan memeriksa kevalidan nominal. Setelah dirasa valid nominalnya, maka HR menyerahkan BEO, Group Reservation atau internal memo tersebut kepada ACA. Nah, setelah itu ACA akan memeriksa kevalidan dari BEO,
grup reservation atau internal memo tersebut. Setelah dirasa valid, maka selanjutnya Aca meminta HR untuk membuat invoice. Selanjutnya HR membuat invoice. Setelah diterbitkannya invoice oleh HR, maka HR menyerahkan kembali invoice tersebut kepada Aca untuk ditandatangani dan stempel. Setelah ditandatangani dan stempel oleh Aca, akan diserahkan kembali kepada HR. HR menyerahkan invoice yang telah ditandatangani dan distempel tersebut kepada Departemen Revenue. Nah, nantinya di piutang tersebut akan langsung otomatis terpapar di sistem piutang. Nah, nantinya di sini kan ada namanya aging piutang, yaitu 3 hari, 14 hari, dan 30 hari. Nah, nanti ketika piutang tersebut telah jatuh tempo, maka tugasnya accounting adalah menagih piutang tersebut kepada Departemen Revenue. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musbahul Nadila Sari dengan akhiran NIM 136. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bukti-bukti yang berkaitan dengan sistem piutang yang ada di RES UMM. Yang pertama ada BEO. BEO adalah lembaran yang berisi tentang informasi yang menyangkut acara yang akan dilaksanakan dan digunakan setiap hari sebagai bahan acuan untuk menyiapkan acara dan didistribusikan pula kepada departemen-departemen yang berkaitan di dalam BEO tersebut. Yang kedua yaitu formulir reservasi, merupakan formulir yang harus kita isi ketika kita melakukan reservasi atau biasanya yang kita sebut dengan booking. Yang ketiga yaitu internal memo, adalah catatan atau dokumen singkat yang kita gunakan untuk berkomunikasi di dalam perusahaan, baik itu sesama divisi atau berbeda divisi. Memo internal ini berisi pesan pemberitahuan, arahan, penjelasan, atau informasi khusus. Yang terakhir yaitu fungsi invoice, adalah untuk mencatat transaksi penjualan antara penjual dan pembeli. Itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 7. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.